Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 1234 garing PDTG garing 2021 Pengadilan Agama Tiga Raksa akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruangan dan para hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali dan kepada para pihak dipersilakan untuk segera memasuki ruang sidang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara dengan nomor 1234 garis miring PDTG garis miring 2021 garis miring PA 3 Raksa dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Oke, baik. Saudara hadirin sekalian, bahwasanya hari ini kalian sidang pertama ya, dengan perkara nomor 1234 garis miring PDT G garis miring 2021 garis miring PA 3 Raksa. Dengan agenda sidang pada hari ini adalah berupa pemeriksaan. Karena hari pertama jadi masih berupa pemeriksaan ya untuk para penggugat dan tergugat. Jadi sebelumnya saya ingin memastikan lagi apakah dari pihak tergugat maupun penggugat didampingi oleh kuasa hukum. Oke, baik. Karena tidak, maka dimohon kepada para pihak untuk memperkenalkan identitas Anda sekalian. Dimulai dari penggugat, silakan berikan kartu identitas yang Anda bawa. Oke, baik. Terima kasih kepada penggugat. Berikutnya, tergugat dipersilakan memberikan kartu identitasnya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, baik, kami sudah melihat ya identitas masing-masing dari para pihak. Jadi saya izin melanjutkan agenda sidang pada hari ini. Sebelumnya, bagaimana kabar saudara sekalian? Apakah sehat? Alhamdulillah, Pak Hakim, sehat. Alhamdulillah, yang mulia. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya. Baik, alhamdulillah. Para pihak, apakah sudah mengetahui tujuan kalian dipanggil dalam persidangan ini? Sudah, Pak Hakim. Sudah, yang mulia. Baik, alhamdulillah. Karena saudara sekalian telah mengetahui dan juga saudara lengkap hadir dalam persidangan, maka sesuai dengan amanah Undang-Undang HIR Pasal 130 dan juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka sesi selanjutnya saya persilahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Hakim mediasi yang akan bertugas dalam persidangan ini adalah Bapak Sudimara SH. Apakah para pihak setuju atau ingin memilih mediator sendiri? Saya setuju. Saya setuju, yang mulia. Baik, karena kedua belah pihak telah setuju, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal berapa, Ibu Panitra? Sidang selanjutnya tanggal 2 November 2021, Pak Hakim. Baik, sidang akan kita tunda dan dilanjutkan kembali pada tanggal 2 November 2021 dengan agenda laporan hasil mediasi dan pembacaan surat gugatan. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dengan nomor perkara 1234 garing PDTG garing 2021 garing Pengadilan Agama Tiga Raksa akan segera dimulai. Kepada para pihak dipersilakan untuk segera memasuki ruang sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara dengan nomor 1234 garis miring PDTG garis miring 2021 garis miring PA 3 Raksa dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kabar saudara sekalian hari ini? Apakah sehat semua? Alhamdulillah, yang mulia. Baik, karena agenda minggu lalu para pihak melakukan upaya mediasi, maka saat ini
saya persilahkan terlebih dahulu kepada Hakim Anggota 1 untuk membacakan hasil laporan mediasi tersebut. Silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Hakim Ketua. Saya membacakan terkait laporan hasil mediasi. Jadi berdasarkan laporan hasil mediasi yang para penggugat dan tergugat laksanakan, ya, ini pada tanggal 26 Oktober ya, tahun 2021, yang telah dilaksanakan oleh para pihak dan didampingi oleh Pak Sudimara SH selaku mediator, mediasi dinyatakan gagal sehingga dapat dilanjutkan kepada persidangan pokok perkara. Sekian Pak Hakim Ketua untuk laporan terkait mediasinya. Baik, terima kasih. Oleh karena itu kita lanjutkan sidang perkara ini. Sebelumnya saya ingin memastikan terlebih dahulu ya, apakah penggugat akan melakukan perubahan pada gugatan atau tetap pada gugatan sebelumnya. Pak Hakim, saya tetap melanjutkan gugatan sebelumnya yang mulia. Baik, kalau begitu, apakah penggugat akan membacakan gugatannya atau dianggap telah dibaca? Dianggap telah dibaca yang mulia. Baik, bagaimana dengan pihak tergugat, Bapak? Apakah setuju jika gugatan dianggap sudah dibaca? Setuju Pak Hakim, saya setuju saja. Oke, baik. Kalau begitu dari para pihak tergugat, apakah ingin menyampaikan jawaban secara lisan atau tulisan? Secara tertulis yang mulia. Oke, secara tertulis ya. Iya, betul. Baik. Baik, kalau begitu silakan persiapkan jawaban ya, Bapak, selama 1 minggu ke depan. Jadi sidang akan kita tunda dan akan kita lanjutkan, berarti seminggu lagi adalah tanggal 9 November 2021. Para pihak dimohon untuk hadir kembali tanpa dipanggil. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dengan nomor perkara 1234-PDTG-2021 Pengadilan Agama 3 Raksa akan segera dimulai. Kepada para pihak, silahkan segera memasuki ruang sidang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara dengan nomor 1234-PDTG-2021 PA 3 Raksa dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, baik. Gimana kabarnya dari para pihak tergugat dan penggugat? Sehat semua? Sehat, alhamdulillah yang mulia. Sehat, Pak Hakim, saya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, jika sehat, kita bisa lanjutkan persidangan pada hari ini ya. Ya, Baik. ya. Baik, sesuai dengan agenda yang telah kita sampaikan minggu lalu ya, bahwasanya kali ini adalah jawaban dari pihak tergugat. Oleh karenanya saya ingin menanyakan nih kepada Bapak sebagai tergugat, apakah sudah menyiapkan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh penggugat? Sudah Dan yang mulia. Oke, sudah ya. Ya. Tergugat sudah memberikan jawabannya, sudah menyiapkan ya. Jadi tergugat kira-kira ingin membacakan jawabannya sendiri atau dianggap sudah dibacakan? Sudah saja yang mulia. Sudah. Baik. Apakah penggugat keberatan apabila jawaban dari tergugat dianggap telah dibacakan? Tidak yang mulia. Oke, baik. Kalau begitu, apakah penggugat akan langsung memberikan jawaban secara lisan atau jawaban tergugat ini? Atas jawaban tergugat? Tidak yang mulia, saya izin menyampaikan jawaban secara tertulis. Baik, kalau begitu jika ingin disampaikan jawabannya secara tertulis, sidang pada hari ini kita tutup dan ditunda ya, hingga minggu depan lagi saja. Kira-kira minggu depan cukup nggak, saudara? Cukup ya? Baik.
Oleh karena itu, sidang pada hari ini kita tunda dan akan kita lanjutkan kembali pada tanggal 16 November 2021 dengan agenda pembacaan replik dari penggugat. Para pihak dimohon untuk hadir kembali di persidangan ini tanpa dilakukan pemanggilan. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dengan nomor perkara 1234 garing PDTG garing 2021 Pengadilan Agama 3 Raksa akan segera dimulai. Kepada para pihak dipersilakan untuk segera memasuki ruang sidang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sidang dengan nomor perkara 1234 garis miring PDTG garis miring 2021 garis miring PA 3 Raksa dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, bagaimana kabar saudara sekalian? Apakah sehat semua? Alhamdulillah sehat Pak Sehat yang Hakim. mulia. Oke, semoga yang sakit bisa segera sehat ya. Tapi tidak masalah ya Bapak, masih bisa tetap mengikuti persidangan kali ini. Yang mulia, ya. Baik, kalau begitu kita lanjutkan saja sidang pada hari ini ya. Bagaimana dengan penggugat? Apakah saudara telah menyiapkan repliknya? Sudah nih yang mulia. Baik, ya. Kami terima ya repliknya. Yang mulia. Oke, dari replik yang dibawakan oleh penggugat, apakah penggugat ingin membacakan secara langsung replik ini atau dianggap sudah dibacakan? Dianggap sudah dibaca saja yang mulia. Baik, kalau begitu, apakah tergugat keberatan apabila replik ini dianggap sudah dibacakan? Bagaimana tergugat? Ya, saya ulangi lagi ya. Apakah tergugat keberatan jika replik ini dianggap sudah dibacakan? Oke, kita menunggu dahulu jawaban dari pihak tergugat. Ya, memang seperti ini ya, kalau persidangan secara online, kadang dari pihak tergugat maupun penggugat suka terhalang oleh sinyal. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan menunggu terlebih dahulu dari pihak tergugat, apakah setuju jika replik ini dianggap sudah dibacakan. Oke, karena pihak tergugat tidak menjawab, maka diamnya dianggap sebuah jawaban dan dianggap pihak tergugat setuju jika replik ini sudah dianggap dibacakan. Demikian Hakim Ketua. Baik, kita pun sama ya. Demikian bahwasanya pihak tergugat setuju akan replik ini dianggap telah dibacakan. Oleh karena itu, kita juga berhak untuk memberikan kesempatan yang sama untuk pihak tergugat ya, Pak Hakim, untuk melakukan balasannya, yakni dengan mengajukan dupliknya ya. Kita kasih waktu seminggu lagi, mungkin ya, seminggu cukup dirasa. Jadi sidang kali ini akan kita tunda dan kita akan lanjutkan seminggu ke depan, yakni pada tanggal berapa Ibu Panitra? Minggu yang akan datang, biar dicatat, biar nggak lupa kita. Pada tanggal 23 November 2021, Pak Hakim. Oh ya, baik. Pada tanggal 23 November 2021 dengan agenda sidang pembacaan duplik dari pihak tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dengan nomor perkara 1234 garing PDTG garing 2021 Pengadilan Agama 3 Raksa akan segera dimulai. Kepada para pihak dipersilakan untuk segera memasuki ruang sidang.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sidang perkara dengan nomor 1234 garis miring PDTG garis miring 2021 garis miring Pengadilan Agama Tiga Raksa dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Oke, baik. Gimana nih para kabarnya untuk para pihak, Pak Miftah dan Pak Sodik, sehat apa kabarnya? Kembali lagi, alhamdulillah sehat yang mulia. Gimana, Pak? Hakim, Sehat? saya. Alhamdulillah Hakim, baik. sehat. Kalau begitu kita bisa lanjut ya untuk agenda sidang kita pada hari ini. Silakan Pak Hakim Ketua. Baik, sebelum dimulai ada agenda pembacaan dupliknya, kembali kami ingatkan ya, bahwasanya penyelesaian perkara ini paling baik adalah dengan cara musyawarah untuk mencapai perdamaian ya Bapak-Bapak. Karena putusan itu belum pasti memuaskan kedua belah pihak. Bagaimana nih dengan pihak penggugat dan tergugat? Bapak, apakah Bapak sekalian masih ingin mengupayakan untuk menyelesaikan perkara ini dengan berdamai? Oh, tidak yang mulia. Tidak sama sekali. Karena saya ingin tetap menyelesaikan perkara ini sesuai gugatan yang telah saya buat sebelumnya. Baik, jika begitu, kita lanjutkan proses persidangannya saja ya. Bagaimana dengan Bapak sebagai tergugat? Apakah duplik yang akan disampaikan pada hari ini sudah siap? Sudah, ya Pak Hakim, saya sudah membawa duplik yang akan saya serahkan. Baiklah, selanjutnya, apakah tergugat ingin membacakan isi duplik ini secara langsung atau dianggap sudah dibacakan saja? Dianggap sudah dibacakan saja Pak Hakim. Bagaimana dengan saudara penggugat? Apakah keberatan dengan keputusan tergugat? Lanjut yang mulia, tidak langsung. Baiklah, jika begitu, sidang duplik kali ini kita selesaikan karena dianggap telah dibacakan, maka agenda sidang selanjutnya adalah ke pembuktian. Nah, di pembuktian ini kami meminta buat para pihak menyiapkan dokumen-dokumen asli maupun fotokopinya ya, yang sudah dilegalisir tentunya. Dan siapkan saksi minimal masing-masing pihak 2 orang. Bagaimana? Apakah bisa disanggupi oleh pihak penggugat dan tergugat? Siap saya, sanggup yang mulia. Saya sanggup yang mulia, sanggup. Saya akan Baik, bawakan saksinya. baik. Kalau begitu sidang kita tunda 1 minggu ke depan, kiranya cukup ya pihak penggugat untuk mempersiapkan saksinya. Baik yang mulia. Baik, begitupun dengan pihak tergugat, disiapkan saksi dan juga dokumen-dokumennya dari awal lebih bagus. Oleh karena itu, sidang akan kita tunda dan akan kita lanjutkan kembali pada tanggal 30 November 2021 dengan agenda sidang pembuktian surat dan saksi. Para pihak diharapkan hadir kembali di persidangan ini tanpa dipanggil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 1234 garing PDTG garing 2021 Pengadilan Agama Tiga Raksa akan segera dimulai. Kepada para pihak dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sidang dengan nomor perkara 1234 garis miring PD3 garis miring 2021 garis miring PA 3 Raksa dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana saudara sekalian? Apakah sudah siap untuk memulai persidangan kali ini? Siap Pak Hakim. Siap yang mulia. Ya, baik. Kembali kami ingatkan bahwasanya penyelesaian perkara ini paling baik adalah dengan musyawarah dan mencapai perdamaian. Karena putusan belum pasti memuaskan kedua belah pihak.
Nah, jadi bagaimana? Apakah masih bisa diupayakan untuk berdamai atau ingin dilanjutkan? Tidak, Yang Mulia. Mana penggugat? Tidak, tidak. Saya tetap pada gugatan yang pertama. Oke, baik. Apakah para pihak sudah siap untuk sidang pembuktian? Ya, siap Yang Hakim. Oke, penggugat juga sudah siap ya untuk sidang pembuktian? Siap, Yang Mulia. Baik, ya. Kalau begitu, kita mulai dengan bukti-bukti dari pihak penggugat. Saya persilahkan kepada penggugat untuk membawakan bukti-bukti ke meja hakim. Oke. Tergugat dipersilakan maju untuk menyaksikan pencocokan dokumen asli dan fotokopinya. Silakan tergugat. Apakah masih ada surat-surat lain yang ingin saudara penggugat tambahkan? Gimana, saudara Sodik? Tidak. Apakah ada surat-surat? Sudah cukup, Tidak lagi? Yang Mulia. Cukup ya? Cukup. Oke, silakan Pak Hakim Ketua. Baik, kami sudah menerima dan memeriksa bukti yang telah diberikan oleh penggugat. Selanjutnya, untuk memperkuat dan memperjelas bukti-bukti yang telah disampaikan kepada kami, kita lanjutkan saja agenda sidang pada hari ini, yakni pemeriksaan para saksi dari pihak penggugat. Apakah saksi dari pihak penggugat sudah siap semua? Sudah, Yang Mulia. Baik, karena saksi dari pihak penggugat sudah siap, maka silahkan bawa identitas saksi penggugat ke meja hakim. Ya, pada panitera mohon memanggil saksi penggugat untuk masuk ke ruangan sidang. Oke, baik. Kepada para saksi dari pihak penggugat dengan nomor perkara 1234-PDTG-2021 Pengadilan Agama 3 Raksa, dimohon untuk segera memasuki ruang sidang. Baiklah, sebelum mendengar keterangan dari saksi, para saksi akan disumpah terlebih dahulu ya. Kepada para saksi mohon untuk mengikuti kalimat sumpah yang akan dibacakan oleh Hakim Anggota 2. Ikuti dengan baik dan benar. Ya, baik, kepada para saksi, mohon untuk ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, saya akan bersumpah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan yang saya ketahui. Ya, silakan untuk duduk kembali. Baiklah, karena para saksi sudah mengucapkan sumpahnya, maka apa yang dikatakan oleh para saksi ini harus bisa dipertanggungjawabkan semuanya ya. Baiklah, saksi kedua dimohon untuk keluar dari ruang persidangan dahulu. Kami akan mendengarkan keterangan dari saksi pertama penggugat. Kepada saksi pertama, mohon memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menjelaskan hubungan saksi dengan penggugat. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Imam. Saya hubungannya dengan penggugat adalah sebagai karyawan dari PT tergugat. Saya ditugaskan oleh penggugat untuk menagih uang yang harus dibayar oleh tergugat kepada pihak bank. Segitu Yang Mulia. Oke, saudara saksi, tolong saudara jelaskan hal-hal yang saudara ketahui dari perkara ini. Baik Yang Mulia, jadi saya adalah salah satu karyawan dari PT Bank MS Rakyat Sejahtera yang diberi tugas untuk menagih utang atau kewajiban yang harus dibayar oleh tergugat setiap bulan. Sejujurnya saya tidak tahu persis Yang Mulia total uang yang dipinjam oleh tergugat. Namun yang saya tahu, tergugat mulai tidak rutin membayar kewajiban sejak bulan keempat Yang Mulia ketika saya ke rumah tergugat.
Seperti itu Yang Mulia. Interupsi Pak Hakim, interupsi. Yang disampaikan saksi tidak benar Pak Hakim. Mohon tetap tenang, saudara. Baik, terima kasih. Saya tanyakan kembali dari pihak saksi ya. Apakah benar pihak penggugat telah berupaya melakukan upaya damai untuk menegur tindakan kelalaian tergugat? Saudara saksi? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, betul Yang Mulia. Nah, setahu saya pihak penggugat telah berupaya untuk melakukan penyelesaian ulang jadwal pembayaran hutang tergugat. Selain itu, melalui saya, pihak bank juga sudah mengirimkan surat peringatan pada tergugat. Saya ulang Yang Mulia. Selain itu, melalui saya, pihak bank juga sudah mengirimkan surat peringatan pada tergugat sekitar tahun 2020, kalau saya tidak salah ingat Yang Mulia. Segitu saja Yang Mulia saya ketahui. Interupsi Pak Hakim, itu bohong itu Pak Hakim. Saya tidak menerima Mohon itu. tetap tenang, saudara tergugat. Mohon tetap tenang. Saksi tidak menyampaikan tanggal yang tepat Pak Hakim, itu bohong Pak Hakim. Iya, mungkin tenang terlebih dahulu ya Pak Miftah. Bisa disampaikan satu-satu terlebih dahulu. Baik, silakan dilanjutkan Pak Hakim satu atau dua jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih kepada Saudara Imam atas keterangannya. Bagaimana untuk saudara tergugat? Apakah ada tanggapan terkait keterangan yang disampaikan oleh saudara saksi? Ya. Jadi yang disampaikan saksi Pak Imam ini tidak benar adanya seperti itu. Saya melakukan pembayaran rutin, cuman pada saat ingin membayar dari pihak PT Bank MS tidak ada itikat baik untuk menemui saya. Jadi hilang lost kontak. Dan adanya teguran surat itu tidak benar adanya. Saya selama tahun 2020 tidak ada satupun pegawai ataupun utusan dari pihak Pak Sodik untuk menemui saya. Begitu Pak Hakim. Baik, terima kasih kepada saudara tergugat atas tanggapannya. Silakan nanti dibuktikan pada sidang pembuktian selanjutnya. Ya, Baik, terima Pak kasih Hakim. kepada saudara Imam atas keterangannya dan silakan boleh untuk meninggalkan ruang sidang. Terima kasih Yang Mulia sebelumnya. Ya, baik. Kepada panitera bisa dipanggilkan untuk saksi 2 dari penggugat. Terima kasih. Oke, kepada saksi kedua dari pihak penggugat dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Baik, sekarang kita dengan saksi kedua ya dari pihak penggugat. Kita akan menggali identitas terlebih dahulu dari saksi kedua kali ini. Apakah betul saudari dengan nama Laila? Betul Yang Mulia. Baik, silakan jelaskan terlebih dahulu hubungan saksi dengan penggugat. Mohon dijelaskan kembali hubungan antara saksi dengan penggugat. Baik Yang Mulia, saya Lailan Yang Mulia. Hubungan saya dengan penggugat yakni sebagai karyawan dari PT penggugat yaitu PT Bank MS Rakyat Sejahtera Yang Mulia. Baiklah, saudara saksi. Tolong saudara jelaskan hal-hal yang saudara ketahui tentang perkara ini. Jadi, Yang Mulia, saya merupakan karyawan dari PT Bank MS Rakyat Sejahtera yang bertugas untuk melayani langsung pengajuan pembayaran murabahah. Dan tergugat adalah salah satu nasabah bank yang saya layani langsung ketika mengajukan pembiayaan murabahah Yang Mulia. Saat itu, total uang yang dipinjam oleh tergugat adalah 98 juta dan sudah termasuk margin Yang Mulia. Apakah benar tergugat ini telah memberikan, mohon maaf,
Apakah benar tergugat telah memberikan jaminan kepada PT Bank AMS Rakyat Sejahtera? Jika benar, berupa apa sih jaminan itu yang diberikan tergugat? Benar Yang Mulia, tergugat dan penggugat telah menyetujui bahwa tergugat memberikan jaminan berupa tanah dan bangunan hak milik tergugat yang terletak di Jalan Mawar RT 009 RW 072 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Apakah saudara saksi tahu sejak kapan tergugat ini mulai tidak konsisten dengan janjinya? Setahu saya Yang Mulia, awalnya tergugat membayar kewajibannya secara rutin, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Tapi sejak bulan keempat, tergugat mulai tidak konsisten menepati janjinya. Selain itu, setahu saya juga, pihak bank juga telah melakukan restruktur untuk memperbaharui jadwal pembayaran tergugat. Penggugat juga sudah memberikan surat peringatan, namun tidak ada respon yang baik dari pihak tergugat, Yang Mulia. Izin Pak Hakim. Bagaimana saudara tergugat? Iya, pada saat itu saya bukan tidak konsisten untuk membayar, cuman saya udah menghubungi Ibu Lailan ini karena saya sedang ada valid terkait pemasukan. Mungkin pihak bank ini ingin menjebak saya terkait hutang piutang ini. Sebenarnya saya sudah menyampaikan kepada Pak Sodik karena saya lebih dekat kepada Pak Sodik. Mungkin tidak disampaikan kepada pengurusnya atau pegawainya. Begitu Pak Hakim. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Nanti dibuktikan saja dalam agenda pembuktian dari pihak tergugat ya. Kami rasa dicukupkan untuk pembuktian dari pihak penggugat kali ini. Terima kasih kepada saudari saksi. Silakan untuk meninggalkan ruang sidang. Kita cukupkan agenda pembuktian surat dan saksi dari pihak penggugat ya. Selanjutnya, apakah dari pihak tergugat siap untuk memberikan bukti dan keterangan saksi hari ini juga? Saya izin memberikan bukti dan keterangan saksi pada sidang berikutnya saja Yang Mulia. Baiklah, kita beri kesempatan untuk pembuktian dari saudara tergugat ini 1 minggu yang akan datang sesuai dengan permintaan dari pihak tergugat sendiri. Oleh karena itu, kita akan tunggu kehadirannya pada tanggal 7 Desember 2021 ya, dengan agenda pembuktian dan keterangan saksi dari pihak tergugat. Dengan ini, sidang dinyatakan ditunda. Sidang dengan nomor perkara 1234/PDTG/2021 Pengadilan Agama Tiga Raksa akan segera dimulai. Kepada para pihak dipersilahkan untuk memasuki ruang sidang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sidang dengan nomor perkara 1234/PDTG/2021/PA Tiga Raksa dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah para pihak sudah siap untuk sidang pembuktian? Siap Pak Hakim. Oke, siap. Kalau begitu kita mulai persidangan hari ini ya. Saya persilakan untuk pada saudara Pak Miftah selaku tergugat untuk membawa dokumen bukti-bukti ke meja hakim. Silakan. Baik. Silakan di rumah Pak. Ya, sudah. Ya, baik. Terima kasih kepada saudara tergugat. Selanjutnya tergugat dipersilakan maju untuk menyaksikan pencocokan dokumen asli dan fotokopi. Nah, apakah masih ada surat-surat lain yang ingin saudara tergugat tambahkan atau lampirkan? Sudah cukup Pak Hakim. Oke, baik. Kalau sudah cukup, silakan kembali. Dan kita lanjutkan sidang hari ini dengan memeriksa keterangan saksi dari pihak tergugat. Silakan kepada panitia untuk memanggil kedua saksi tersebut.
kepada para saksi dari pihak tergugat, perkara nomor 1234 PDTG garing 2021 Pengadilan Agama 3 Raksa dimohon untuk segera memasuki ruang sidang. Ya, dipersilakan untuk saksi tergugat untuk memasuki. Mohon Bapak tergugat dibantu memanggil saksinya ya untuk segera masuk ke ruang sidang. Ya. Ya, Baik, sudah. alhamdulillah para saksi sudah masuk dalam ruang sidang. Sebelum mendengar keterangan lebih jauh ya dari saksi-saksi yang telah hadir dalam ruang sidang kali ini, para saksi akan kita sumpah terlebih dahulu ya. Kepada para saksi, dimohon untuk mengikuti kalimat sumpah yang akan saya bacakan. Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan yang saya ketahui. sesuai sesuai dengan yang saya ketahui. Baik, karena para saksi telah melakukan sumpah, maka apa yang dikatakan ya oleh para saksi harus dapat dipertanggungjawabkan. Baiklah, saksi kedua dipersilakan untuk keluar dari ruang persidangan terlebih dahulu, ya. Silakan untuk keluar dari ruang persidangan terlebih dahulu. Kemudian kami akan mendengarkan keterangan dari saksi pertama pihak tergugat terlebih dahulu. Kepada saksi pertama mohon memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menjelaskan hubungan saksi dengan penggugat ataupun tergugat. Silakan. Baik, Yang Mulia. Saya Fikri, Yang Mulia. Saya adalah rekan kerja dari tergugat. Kami berhubungan sebagai rekan kerja sejak 7 tahun yang lalu, Yang Mulia. Oke, Saudara Fikri. Ente sejak sudah 7 tahun ya kerja dan mengenal dengan Saudara Miftah ya. Apakah benar saudara mengetahui bahwa Saudara Miftah pernah melakukan peminjaman kepada Bank MS Rakyat Sejahtera? Benar, Yang Mulia. Rekan saya Miftah ini pernah melakukan pinjaman murabahah ke PT Bank MS Rakyat Sejahtera. Dan kebetulan sebelum melakukan perjanjian itu, dia berdiskusi untuk meminta pendapat saya terkait peminjaman untuk renovasi rumah tersebut. Dengan rencana uang utang tersebut akan diganti dari pendapatan hasil usahanya. Begitu, Yang Mulia. Oke, apakah benar usaha milik Saudara Pak Miftah sedang mengalami kepailitan sehingga sulit untuk melunasi hutang-hutangnya? Benar, Yang Mulia. Yang saya ketahui bahwa Saudara Miftah ini usahanya tidak sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakannya, sehingga mengalami kerugian yang besar karena kurangnya debit penjualan dari usahanya dan terjadinya defisit keuangan, yang bahkan sekarang mengalami kebangkrutan, Yang Mulia. Karena ini, sepertinya teman saya ini mengalami kesulitan untuk membayar hutang kepada PT MS Rakyat Sejahtera sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Oke, apakah menurut Anda ada itikat baik dari Saudara Miftah untuk melunasi hutang-hutang dari Saudara Sodik? Menurut saya, teman saya Miftah ini telah berusaha melakukan itikat baiknya. Yang saya lihat, Saudara Miftah sudah berusaha untuk melunasi hutang-hutangnya karena selalu bercerita dan meminta masukan terkait usahanya yang sedang dijalaninya. Saudara Miftah ini juga selalu meminta bantuan marketing pemasaran agar ada peningkatan usahanya, dan dia pun sepertinya sadar bahwa hutang itu harus dilunasi dengan pertimbangan bahwa Saudara Sodik selaku pemilik PT Bank MS Rakyat Sejahtera juga membutuhkan uang. Namun apa yang bisa dia lakukan ketika usahanya sudah mengalami kesulitan hingga bangkrut? Jadi menurut saya dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi janjinya kepada PT Bank MS Rakyat Sejahtera. Instruksi Yang Mulia.
Bagaimana, saudara penggugat? Bahwa apa yang dinyatakan oleh saksi dari pihak tergugat tidak benar dan tidak sesuai sebagaimana yang telah saya lampirkan dalam sidang pembuktian yang sebelumnya, Yang Mulia. Bohong Pak Hakim, yang disampaikan penggugat itu tidak benar. Pernyataan saksi saya benar dan terbukti adanya. Mohon tetap tenang. Tidak, Pak Hakim. Tidak benar, tidak sesuai. Kita sudah menerima bukti tertulis ataupun bukti dari saksi yang disampaikan oleh pihak penggugat. Nanti akan ada musyawarah majelis hakim yang bakal menentukan hasil daripada sidang kali ini ya. Mohon tetap tenang dari pihak penggugat maupun tergugat. Baik, dirasa cukup ya Bapak Hakim 1 dan 2 untuk pemeriksaan saudara saksi pertama ini ya. Baik, kepada saudara saksi Pak Fikri ya, dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang dan dipersilakan untuk Ibu Panitera untuk memanggil saksi kedua dari pihak tergugat. Terima kasih, Yang Mulia. Oke, kepada saksi kedua pihak tergugat dari perkara nomor 123 garing PDTG garing 2021 Pengadilan Tiga Raksa, dimohon untuk segera memasuki ruang sidang. Baik, saudari saksi kedua dari pihak tergugat atas nama Alimah, benar ya? Iya, Yang Mulia, benar. Baik, silakan dijelaskan terlebih dahulu hubungan saudari dengan pihak tergugat. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alimah. Yang Mulia, hubungan saya dengan tergugat yaitu istri dari tergugat. Bohong, Yang Mulia, interupsi. Bohong, Yang Mulia. Oh, Ibu istrinya ya. Berarti Ibu pasti mengetahui ya untuk terkait permasalahan ini ya. Tolong dijawab dengan sejujur-jujurnya ya, Ibu Alimah. Yang Mulia, Apakah benar suami Ibu pernah melakukan pinjaman kepada saudara Sodik? benar Yang Mulia, suami saya pernah melakukan pinjaman murabahah kepada PT Bank MS Rakyat Sejahtera. Oke. Kemudian, apakah benar usaha yang sedang Ibu dan suami jalani sedang mengalami kepailitan sehingga sulit untuk melunasi hutang kepada PT Bank MS Rakyat Sejahtera? Iya Yang Mulia, saya dan suami saya sedang mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha yang selama ini kita jalani. Belakangan ini kami mengalami kerugian yang besar dan sulit untuk membayar hutang kepada PT Bank MS Rakyat Sejahtera. Oke. Tapi ada itikat nggak baik nggak sih Bu dari saudara Miftah ini untuk atau dari suami Ibu ini untuk melunasi hutang-hutang dari PT Bank MS Rakyat Sejahtera? Alhamdulillah sejauh ini untuk itikat baiknya saya dan suami memang benar-benar ingin membayar hutang karena pada dasarnya kita juga tahu bahwa hutang itu harus dilunasi Yang Mulia. Kita juga mengerti bahwa PT Bank MS Rakyat Sejahtera sedang membutuhkan uang, namun apa yang bisa kita lakukan karena usaha yang sedang kami jalani itu mengalami kesulitan. Jadi menurut saya yang saya lakukan dengan suami saya itu sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi saya merasa PT MS Rakyat Sejahtera ini tidak mengerti tentang kesulitan yang sedang kami alami. Interupsi Yang Mulia. Oke, silakan untuk Pak Sodik. Saya sudah mengasih surat panggilan kepada tergugat. Mohon izin Pak Hakim, tidak terdengar suara dari penggugat. Oke, mungkin bisa dibincangkan lagi untuk Pak Sodik penggugat. Saudara Miftah mungkin bisa stop terlebih dahulu ya. Saya sudah menyerahkan surat panggilan kepada tergugat, tapi belum ada itikat baik untuk menyelesaikannya secara damai. Sekian, Yang Mulia. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin terkait hal itu nanti bisa diinginkan ya. Sesuai dengan pertimbangan nanti para hakim gimana menentukan hasilnya. Mungkin sudah ya untuk saksi. Ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup Yang Mulia. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut untuk Pak Hakim Ketua. Baik, mungkin untuk para pihak apakah ingin menyampaikan kesimpulan
secara lisan atau tertulis? Tertulis, Pak Hakim. Tulis, Yang Mulia. Baik, kalau begitu bisa dilanjut untuk Pak Hakim Ketua. Baik, berhubung telah selesai dan sudah waktu azan zuhur ya, kita bakal akhiri dan kita dengarkan bersama. Sebelum kita akhiri terlebih dahulu, sidang pembuktian kali ini pada tanggal 14 Desember kita akan lanjutkan kembali dengan agenda kesimpulan dari para pihak. Dengan ini sidang ditunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 1234 garing PDTG garing 2021 Pengadilan Agama Tiga Raksa akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruangan dan kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Oke, para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali dan kepada para pihak dipersilakan untuk segera memasuki ruang sidang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dengan nomor perkara 1234 garis miring PDTG garis miring 2021 garis miring sidang terbuka dan terbuka untuk umum. Oke, baik. Kembali kami ingatkan bahwasanya penyelesaian perkara ini paling baik adalah melalui jalur musyawarah untuk mencapai perdamaian, karena putusan belum final dan dapat memuaskan dan belum tentu bisa memuaskan kedua belah pihak. Bagaimana? Apakah dari pihak penggugat ataupun pihak tergugat masih memungkinkan untuk melakukan perdamaian? Saya pada gugatan yang sebelumnya, Yang Mulia. Baiklah kalau begitu. Apakah para pihak sudah menyiapkan kesimpulan masing-masing? Silahkan serahkan ke meja hakim jika sudah ada. Sudah, Yang Mulia nih. Sudah ada, Yang Mulia. Saya sudah menyiapkan. Baik. Kesimpulan kami terima ya. Oke, baik. Setelah kami periksa, apakah penggugat dan tergugat ingin membacakan kesimpulan dari masing-masing pihak ini atau dianggap sudah dibacakan? Sudah dianggap. Bagaimana para pihak? Saja, Yang Mulia. Dianggap sudah dibacakan saja, Yang Mulia. Oke, jadi sudah dianggap dibacakan. Demikian. Baik. Jika memang telah sepakat untuk dianggap telah dibacakan, maka kami akan melaksanakan musyawarah hakim ya, sebelum pada akhirnya kita akan memberikan putusan pada perkara ini. Oleh karena itu, sidang akan kami tunda dan akan dilanjutkan 1 minggu ke depan, pada tanggal 21 Desember 2021 untuk agenda pembacaan putusan. Para pihak, jangan lupa ini putusan dimohon untuk hadir kembali tanpa surat panggilan ya. Dengan ini sidang kita tunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hari ini Selasa tanggal 21 Desember 2021 dengan nomor perkara 1234 garing PDTG garing 2021 garing Pengadilan Agama Tiga Raksa akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Dan kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Oke, para hadirin diperbolehkan untuk duduk kembali dan kepada para pihak dipersilahkan untuk memasuki ruang persidangan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang dengan nomor perkara 1234 garis miring PDTG garis miring 2021
garis miring PA 3 Raksa dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kabar Bapak-Bapak, para pihak penggugat dan tergugat? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah sehat yang mulia. Sehat yang mulia. Apakah sudah siap untuk melakukan persidangan pada hari ini? Siap banget yang mulia. Siap. Baik. Kembali saya ingatkan ya sebelumnya bahwasanya penyelesaian perkara ini paling baik ya adalah melalui musyawarah dan mencapai kata perdamaian. Karena putusan memang sejatinya belum bersifat final dan agar dapat dan belum tentu bisa memuaskan kedua belah pihak ya. Bagaimana kepada para pihak? Apakah tidak ingin untuk berdamai saja? Tidak yang mulia, saya merasa saya benar. Tidak yang mulia. Saya pada gugatan yang pertama sebelumnya. Baik, jelas. Baik. Jika begitu, jika keduanya memang tetap pada kekeh, maka kami Pak Majelis Hakim akan membacakan putusan yang pada intinya saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan dengan ketuhanan yang Maha Esa, mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum perjanjian pembiayaan al-murabahah nomor 2814/PEM/MBA /06/2019 pada tanggal 5 Juni 2019. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat-surat pernyataan permohonan berdasarkan kesepakatan bersama antara penggugat dengan tergugat dan sebagai bagian tidak terpisahkan dari perjanjian pembiayaan murabahah nomor 2814/PEM/MBA /06/2019 tanggal 5 Juni 2019. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum adendum atas akad pembiayaan al-murabahah nomor 21/ADD/BPRS A/9/2021 tanggal 9 September 2019. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat-surat pernyataan permohonan berdasarkan kesepakatan bersama antara penggugat dengan tergugat dan sebagai bagian tidak terpisahkan dari adendum atas akad pembiayaan al-murabahah nomor 21/ADD/BPRS A/9/2021. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sertifikat hak milik nomor 00123 tercatat atas nama tergugat yakni Miftah Nasruddin yang terletak di Jalan Mawar RT RW 09072 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat dengan surat ukur nomor 18/4/2008 dengan nomor 00123/Kebun Jeruk /2008. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sertifikat hak tanggungan nomor 02177/2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Barat dengan objek M.00123/Kebun Jeruk. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum akta pemberian hak tanggungan nomor 10109/2019 tanggal 5 Juni 2019. Menyatakan tergugat telah melakukan ingkar janji atau wan prestasi terhadap penggugat, menghukum tergugat untuk melunasi seluruh kewajibannya kepada penggugat, yaitu berupa yang pertama pokok dan saldo margin sebesar Rp73.500.000. Yang kedua, denda sebesar Rp1.500.000. Berikutnya, menyatakan penggugat dapat melakukan eksekusi lelang hak tanggungan yang jadi objek jaminan milik tergugat berupa sebidang tanah dengan bangunan di atasnya SHM nomor 00123 tercatat atas nama tergugat yang terletak di Jalan Mawar RT RW 09/072 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat dengan surat ukur nomor 18/4/2008
nomor 00123-Kebun Jeruk-2008 untuk melunasi kewajiban pembayaran utang tergugat kepada penggugat jika poin 10 sebagaimana tersebut di atas tidak dilakukan oleh tergugat. Kemudian menolak gugatan penggugat selebihnya. Yang terakhir, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh kami Ahmad Fahmi Fawaid SH.MH sebagai Ketua Majelis, Zakaria Asnan SH dan Doni Renaldi SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Fadilah Maghfirah SH sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat.